Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya membuat ayam madu yang manis dan gurih. Apa saja bahan yang dibutuhkan? Pertama-tama, saya menggunakan 1 kilogram sayap ayam yang sudah dipotong 2. Kemudian tambahkan sambal cabai instan. Banyaknya ikuti feeling saja teman-teman. Setelah itu tambahkan juga sambal tomat. Ini pun sama, banyaknya pakai feeling atau sesuai selera. Saya tambahkan juga ini kecap Inggris. Penambahan kecap Inggris ini opsional ya teman-teman, bisa juga diganti dengan kecap asin. Kemudian saya tambahkan juga saus tiram. Ini juga sama, sesuai selera banyaknya. Nah, yang ini adalah yang paling utama. Saya gunakan madu. Nah, madu pun gunakan sesuai selera saja, tapi lebih banyak lebih baik supaya rasanya lebih terasa manis. Dan tidak lupa menggunakan juga kecap manis. Ini adalah bawang putih yang sudah diparut, menambah rasa gurih. Dan yang terakhir minyak wijen teman-teman. Kalau tidak ada minyak wijen bisa diganti dengan minyak sawit ya. Nah, kita akan mencampur ini dengan tangan saja sampai rata semuanya. Setelah rata kita pindahkan ke dalam wadah yang berpenutup. Kalau teman-teman tidak ada wadah yang berpenutup seperti ini, bisa juga menggunakan plastik wrapping ya. Dan kita akan menyimpan ini di dalam kulkas selama 24 jam atau semalaman. Atau kalau enggak bisa minimal 8 jam ya teman-teman. Kita akan mulai mematangkan dulu si sayapnya. Jadi kalau langsung dipanggang takutnya dalamnya masih mentah ya atau kurang matang. Jadi kita tetap akan mematangkan dulu seperti ini. Diaduk-aduk dulu. Ini menggunakan api sedang saja ya teman-teman. Diaduk sampai rata. Kemudian tambahkan sedikit saja air. Airnya tidak perlu terlalu banyak atau tidak harus sampai terendam. Sedikit saja supaya tidak cepat mudah gosong ayamnya gitu ya. Kemudian kita tutup dulu sebentar ayam ini sampai dia mendidih. Setelah mendidih, kita buka, kemudian aduk agar ayam yang di atas itu bisa berpindah ke bawah dan semakin rata matangnya ya teman-teman. Kalau kita lihat ini warnanya masih pucat. Nah, sebenarnya saya ini sudah menambahkan lagi saus-sausan yang tadi saya tambahkan, termasuk kecap dan madunya juga, sampai warnanya lebih pekat ya teman-teman. Nah, ini adalah warna yang sudah saya tambahkan saus-sausan yang tadi. Jadi dia kelihatan lebih gelap warnanya. Kita didihkan sampai airnya menyusut seperti ini teman-teman. Aduk-aduk sebentar supaya bawahnya tidak lengket. Ini karena saya menggunakan wajan yang bukan anti lengket, jadi rawan sedikit lengket ya teman-teman. Kalau ada wajan yang anti lengket boleh dipakai. Punya saya wajannya kurang besar, jadi pakai ini saja. Kalau sudah menyusut seperti ini sudah bisa diangkat teman-teman, sudah matang sayapnya. Jadi kita akan angkat ini satu persatu ya sampai habis. Kita panaskan panggangan, kemudian panggang lagi sayapnya. Karena sudah matang, sebenarnya pemanggangan ini tujuannya hanya untuk mengeluarkan karamelnya. Jadi biar ada sedikit gosong-gosongnya gitu ya teman-teman. Secara visual dia nanti lebih terlihat bagus dan kulitnya jadi mengering dan tidak benyek.
Kita panggang ayamnya sesuai kebutuhan saja ya, karena di rumah saya cuma 3 orang, jadi saya cuma panggang 8 biji aja seperti ini udah cukup. Berikan sedikit margarin, tipis-tipis saja, sambil terus dibolak-balik ya teman-teman, agar tidak gosong sebelah. Nah, seperti ini hasilnya. Dia terlihat lebih cantik, karamelnya juga keluar. Teman-teman, kalau misalkan banyak sisa, ini bisa dimasukkan ke dalam freezer ya untuk dimasak kapan-kapan nanti. Tuh, ini rasanya gurih dan manis teman-teman, tapi bukan manis yang menggigit banget karena ini hanya pakai madu. Dan dimakan dengan nasi juga enak banget, dimakan dicemilin kayak gitu juga enak banget. Jadi teman-teman harus bikin ini untuk stok freezer ya. Jadi kalau anak-anak misalkan lagi pengen makan dan belum masak, bisa tinggal menggoreng ini atau dipanggang. Digoreng lebih mudah sebenarnya ya. Sekian teman-teman video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.